Selamat pagi, Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian. Nama saya Yosefina Angelita, dan pada hari ini saya akan mempresentasikan topik seminar 1 saya mengenai wave focusing pada Teluk Palu. Pada pagi hari ini presentasi akan dibagi ke dalam 5 bagian utama, yaitu yang pertama pengenalan masalah dan objektif, model matematika, model numerik, hasil dan diskusi, serta perencanaan pengerjaan ke depannya. Kita tentu pernah mendengar mengenai tsunami yang sangat dahsyat yang terjadi di Palu pada tahun 2018 yang menimbulkan kerusakan hingga lebih dari 70.000 rumah rusak parah dengan korban mencapai lebih dari 4.000 orang. Sebelum terjadinya tsunami, peristiwa ini diawali dengan gempa bumi yang berkekuatan 7,5 dan berepicenter di Donggala. Nah, namun ada 3 fakta yang mungkin belum diketahui oleh beberapa orang, bahwa Palu memang terletak di titik pertemuan 3 lempeng tektonik utama, yaitu Indo-Australia, Pasifik, dan Eurasia, sehingga pergeseran lempeng dan gempa bumi memang rawan terjadi. Selain itu, bencana gempa bumi yang diikuti dengan tsunami ini merupakan salah satu bencana dengan korban terbanyak dan bencana yang gempa bumi yang terbesar yang terjadi di seluruh dunia pada tahun tersebut. Nah, satu hal lagi yang cukup mengejutkan yang ditemukan oleh para ahli adalah bahwa secara teori dengan kekuatan gempa yang terjadi di Palu, hampir tidak mungkin bisa menimbulkan tsunami sebesar, setinggi, dan secepat yang terjadi di Palu. Nah, hal itu membawa kita pada pertanyaan, sehingga apa sih yang sebenarnya menyebabkan tsunami di Palu tersebut? Nah, kita lihat dulu kronologinya. Semenjak terjadinya gempa, pada menit ke-6, gelombang surut 2 meter terukur di Pantoloan Port, diikuti dengan puncak gelombang yang menimbulkan tsunami pada menit ke-8. Dan pada menit ke-16, terukurlah tsunami yang terjadi di Mamuju Port. Nah, apabila dilihat waktu dari terjadinya gempa bumi hingga terukurnya tsunami di Mamuju Port ini sangat singkat. Padahal secara teori butuh setidaknya 1 jam untuk gelombang tsunami berjalan dari sumber gempa menuju ke Mamuju. Nah, banyak ahli yang menduga bahwa tsunami ini dipicu dari kombinasi beberapa longsor di dalam teluk di bawah air yang dihasilkan dari gempa bumi dan sedimentasi dalam teluk yang akhirnya menyebabkan gelombang yang lebih tinggi dari yang diperkirakan. Namun, setelah banyak simulasi dan percobaan dengan berbagai kombinasi, bahkan kombinasi longsor, sedimentasi, dan gempa bumi pun belum dapat menjelaskan secara penuh mengapa penyebab parahnya gelombang tsunami di Palu. Maka kita sampai pada pertanyaan, apakah penyebab lain yang memperparah terjadinya tsunami di Palu ini? Nah, sungguh sangat masuk akal untuk menduga bahwa bentuk batimetri dari Teluk Palu itu sendiri, khususnya bentuk yang menyempit dengan sil di dekat mulut teluk, dapat menyebabkan energi gelombang terfokus dan menimbulkan amplifikasi gelombang yang signifikan yang diduga menjadi penyebab dari tingginya gelombang. Sehingga 3 objektif dari studi kami adalah pertama, menginvestigasi efek dari batimetri Palu menggunakan simulasi numerik, secara spesifik pada daerah di dekat dan di dalam teluk. Kedua, membandingkan tinggi gelombang pada simulasi numerik dengan data real, yang kemudian data ini akan digunakan untuk menganalisis pengaruh batimetri terhadap tsunami tersebut. Yang perlu di-highlight di sini adalah kita tidak akan berfokus pada apa penyebab awal tsunami tersebut terjadi, tapi kita akan lebih berfokus pada apa faktor lain yang memperparah tsunami tersebut.